Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sangat saya hormati Pak Haji Anam beserta Ibu, lengkap dengan anaknya. Yang sangat saya hormati Ustaz Amir selaku pengasuh Yayasan Bina Insan. Yang sangat saya hormati Pak Kantes, Wakil Wilayah, lengkap dengan struktur organisasinya. Yang pasti ada seksi humasnya yang datang. Yang sangat saya hormati Pak Encap yang tadi disebut sebagai pemilik rumah. Mungkin 50% sahamnya dari beliau. Oh, 80% tadi. Bapak Ibu dan spesial buat pengurus Masjid Baitur Rahman, karena saya dengan Pak Anang ini akrabnya di Baitur Rahman. Kami akrab di masjid, itikafnya di Masjid Baitur Rahman, sehingga acara malam hari ini kita dipertemukan di tempat yang mulia ini dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kerja ikhlas yang sudah dipikirkan jauh-jauh hari, dan ini adalah puncaknya ya, acara launching Studio Kaliko yang tadi sudah dijelaskan. Kaliko adalah singkatan dari putra-putranya beliau. Semoga niatannya beliau dengan wasilah, tabarukan, mukjizat, serta keberkahan dari surat Yasin, zikir tahiyat yang tadi kita baca, menjadi pengantar usaha ini diberkahi oleh Allah SWT. Amin. Asal Google-nya ratingnya bagus, dicari orang. Karena sekarang kalau orang mau mencari apa-apa, pasti yang dicari adalah ulasan di Google-nya dulu. Termasuk travel kita. Tunas Tour itu kalau di Kota Bekasi, ratingnya selalu bintang 5. Kenapa demikian? Karena akreditasi travel kami itu adalah A+. Seluruh Indonesia itu baru ada 9 travel dengan akreditasi A+ miliknya Kementerian Agama. Sehingga travel kami Tunas Tour itu yang berkantor di Islamic Center dan Wisata Geraha Persada itu jamaahnya Masya Allah luar biasa. Begitu. Jadi ini Pak Anang kayaknya terinspirasi dari situ juga. Yang penting publikasinya dulu rapi, maka akan hadir orang mencari, itu faktanya. Bapak Ibu, saya 1 pekan yang lalu tuh habis halal bihalal dengan rombongan atau grup pandemi. Pandemi itu adalah Persatuan Dokter Spesialis Mata Kota Bekasi. Nah, ini ketuanya adalah temannya Pak Sujarwadi. Nah, waktu saya disuruh ceramah itu sempat saya ngobrol satu meja dengan beberapa sesepuh. Saya tanya begini, Pak, kalau dokter spesialis mata itu ada yang miskin apa enggak? Ternyata jawabannya, ada Ustadz katanya. Ternyata dokter spesialis saja ada yang miskin gitu. Sebenarnya pertanyaan saya itu saya ajukan untuk mengukur bahwa memang kalau yang sudah spesialis itu boleh miskin apa enggak? Kalau kita sudah punya usaha itu boleh susah apa enggak? Nah, saya sebenarnya mau lari ke sana itu. Bahwa berhasil sama enggak berhasil itu yang ngatur itu Allah Subhanahu wa taala. Sukses, gagal, susah, senang, sehat, sakit itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Pak Anang sama Pak Acap itu sedang berikhtiar, berusaha, buka usaha, niatannya untuk menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bantu doa. Semoga datangnya kita malam hari ini bukan datang yang terakhir. Nanti kalau habis ini ada proyek 1 triliun, jangan lupa ngundang kita. Nah, bener kan? Ini soalnya yang dibikin tuh drill foto, barang-barang lunak. Kalau yang difoto tuh alat berat, mestinya hasilnya besar. Kalau yang difoto adalah jenis-jenis penyakit, apalagi pasti lebih besar. Tapi kalau yang difoto bayi baru lahir, mungkin hasilnya kecil. Kayak foto di bidan ya, cukup dengan 200.000 selesai. Tapi kalau yang difoto lain-lain, mungkin ceritanya lain. Nah, sepengetahuan saya, yang disampaikan Pak Anang ini mungkin nggak jauh dari dulu pensiunan paripurna, komjen ya. Oh, Irjen, ada bintangnya lah ya. Kalau sudah ada bintangnya, nyari duitnya mungkin agak gampang, mungkin. Jadi pensiun orangnya, tapi relasinya tidak ada pensiun, itu sepengetahuan saya. Jadi Bapak Ibu, orang susah sama miskin ternyata sudah ada aturannya. Sehingga kalau yang sudah dokter spesialis, pengusaha ABCD, kenapa kok ada naik turun, ada lebih, ada macam-macam, itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam hari ini saya pengen menyampaikan salah satu peristiwa
yang pernah diabadikan oleh Al-Quran tentang pekerjaan yang paling bagus itu kan pekerjaannya Nabi Daud. Sehingga di dalam surat An-Naml itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, "I'malu ala Dawud syukran wa qalilum min ibadiyas syakur." Kalian bekerjalah, kalian berbuatlah, kalian beraktivitaslah seperti aktivitasnya Daud. Yang sudah Bapak Ibu tahu, Nabi Daud itu dapat lisensi dari Nabi Muhammad, dapat pengakuan dari Nabi Muhammad bahwa ibadah yang paling baik ibadahnya Nabi Daud. Puasa yang paling baik puasanya Nabi. Nah, seperti apa sih ibadahnya Nabi Daud? Ternyata Nabi Daud itu sepertiga malamnya bangun setiap malam. Jadi kalau kita hendak sukses seperti Nabi Daud, ya silahkan bangun malam. Ya, jadi bangun malam itu ada hubungannya sama rezeki. Kenapa kok bangun malam? Karena kalau Bapak Ibu habis sholat tahajud, ini Pak anak habis sholat tahajud lengkap dengan ibu dan anaknya begitu ya. Nanti kita tengok tuh progresnya itu. Karena tahajud itu, kalau kita habis baca tahajud pasti baca doa. Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Israila fatiris samawati wal ardi anta waliyuna fil amri wa anta tahkumu fima kanu fihi yahtalifun. Nah, yang dibaca oleh Nabi ketika tahajud itu menyebutkan 4 malaikat muqarrabin. Ada malaikat Jibril, tugasnya ngasih wahyu. Ada malaikat Israel yang tugasnya nyabut nyawa. Ada Israfil yang suka bagi duit. Dan ada lagi malaikat peniup sangkakala. Malaikat pembagi rezeki itu disebut karena disebut tengah malam habis tahajud. Maka kebenaran dalam surat Al-Isra itu, pada waktu kita pergi tawaf, ya kan selalu baca doa itu. Asal kita lewat belakang makam Ibrahim, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, tolong kasih saya jalan masuk yang baik. Jadi kalau rezeki itu Bapak Ibu sudah dikasih sama Allah, itu jalannya itu enak. Kadang-kadang ada yang nggak pakai peringatan, kadang-kadang yang nggak pakai kerja keras, tapi enak karena Allah yang kasih. Adkhilni mudkhala sidqin itu adalah rezeki yang enak dari Allah dikasih ke kita. Yang namanya rezeki itu macam-macam. Mari kita konsentrasi tidak hanya sekedar uang. Mari kita ngomong rezeki yang lain, bahwa rezeki itu adalah pemberian dari Allah, anugerah dari Allah, dan itu tidak hanya semata-mata uang ya. Setidaknya mari kita berbicara ginilah, uang itu tidak segala-galanya, tetapi segala sesuatu tidak bisa berdaya tanpa uang, kan bagus. Jadi uang punya peran penting dalam kehidupannya kita, sehingga kita berharap agar setelah qiyamul lail, setelah sholat tahajud, ngikutin Nabi Daud itu, maka kita akan mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata kalau kita tanya sama fakta-fakta itu tidak ada ya Bapak Ibu ya, orang sukses kok tanpa tahajud itu agak sulit menurut agama kita. Jadi tahajud itu menjadi kata kunci kalau Bapak Ibu pengen sukses. Kenapa demikian? Karena kalau orang sudah tahajud, kan kalimat selanjutnya itu kan akan diangkat derajatnya. Sultanan Nasir itu kan kemudian akan diangkat derajatnya. Jadi pengangkatan derajat, kemuliaan, kehormatan itu akan diberikan oleh Allah setelah dia itu tahajud. Nah, tahajud itu cuman simbolnya. Kalau rezekinya mau didatangkan, silahkan sebut langit dulu, baru nanti buminya mengikuti. Nah, begitu. Kalau bahasanya Mekah gimana itu Pak? Kalau Mekah itu dulu sering digeruduk, sering dirampok, sering disengsarakan, sering dimenderitakan sebelum ada Ka'bah. Tapi setelah Ka'bahnya dibangun, lalu ada perintah dari Allah, "Falyabudu rabb hadzal bait." Akhirnya kan rezekinya datang. Setelah beribadah kepada Allahnya baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memastikan kepada orang-orang Mekah bahwa Anda yang tadinya sering kelaparan, saya jamin tidak pernah kelaparan. Bukankah itu rezeki? Pak Anak masih mau punya rumah berapa lagi? Kan udah banyak. Ya enggak? Jadi kalau yang mau dicari itu rezekinya misalnya duit tuh Pak Ibu, ini kayaknya kuncinya cuma ibadah aja. Karena Allah yang jamin faktanya. Apa jaminannya? Dulu kamu sering lapar, setelah beribadah saya jamin kamu tidak akan lapar. Dulu kamu sering ketakutan, khawatir karena setiap hari diserang sama orang itu,
setelah sholat, setelah beribadah, tidak akan pernah ada ketakutan. Lapar sama takut itu dua kata kunci hidup kita. Bahwa kita bekerja tujuannya adalah untuk makan. Makanya kalau kita makan, mari kita berbicara makan yang baik, benar, dan bagus. Ikuti sunnah lah. Kalau sudah dapat rezeki, jangan sampai makan bersisa, makan berdiri, kan akan tidak ngikut aturan tuh. Kalau nggak ngikut aturan agama, nggak ngikut undang-undangnya Allah, tidak ikut caranya Nabi Muhammad, maka sang pemilik rezeki itu, sang pembagi rezeki itu dengan mudahnya bisa mengurangi, bisa mengambil, bahkan meniadakan. Jadi kalau sudah sampai fakta meniadakan, berat, hendak kemana kita nyari rezeki? Karena yang punya rezekinya sudah meniadakan, menutupi rezekinya kita. Nah sehingga Bapak Ibu, mari kita jadikan tempat ini pertama untuk beribadah. Kalau niatannya beribadah, kata kuncinya cuma satu, ibadah itu kudu ikhlas. Ikhlas itu paling sederhana adalah ya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu kalau disampaikan gampang, prakteknya susah. Ya tak? Sehingga Nabi Ibrahim ngasih contoh itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Bapak Ibu, mari kita sejenak ngobrolin tentang ikhlas, hubungannya sama niat. Mari kita datang dari Kemang ke kantor ini ikhlas karena Allah. Orang ikhlas itu berarti bagaimana? Pakai baju bersih, suci. Orang ikhlas itu bagaimana? Ada niatan yang serius. Dia pergi aja, pergi ke kantor niatannya ikhlas. Kalau sudah perginya ikhlas, biasanya aktivitasnya juga ikhlas. Masuk ke ruangan ini baca doa, ya toh? Assalamualaikumnya dibaca, lalu bismillahirrahmanirrahimnya dibaca, minta rezekinya dibaca. Kalau dulu saya waktu di pesantren dapat ijazah gini Pak Nah, kalau kita membuka usaha, silahkan banyak baca sholawat. Sholawat nabinya yang paling banyak, ketika buka pintunya banyaklah baca sholawat. Karena sholawat ini adalah pembuka pintu rezeki. Ternyata betul bahwa di mana-mana orang yang minta sholawat sama Nabi rezekinya banyak. Contohnya Sa'labah. Contohnya orang-orang yang bermain sholawat ternyata rezekinya luar biasa. Itu sholawatnya aja. Jadi kalau sholawat itu dikumandangkan, maka pintu rezekinya akan dibuka. Karena keberkahan dari Allah, karena kemuliaannya Nabi kita Muhammad SAW. Monggo, ini secara agama ya. Jadi membaca sholawat itu sebagai jalbur rizki, pembuka rezeki itu adalah bersolawat. Berapa kali kita baca sholawat? Kalau kita di pagi hari, kan Nabi Muhammad nyuruh baca 10 kali. Itu 10 kali itu kan zikir pagi petang ya. Tapi kalau niatannya untuk nyari rezeki ya harusnya lebih banyak. Apalagi spesial hari Jumat, sholawatnya tambah banyak. Semakin banyak sholawat, akan semakin luar biasa rezeki kita. Ternyata sholawat Masya Allah Tabarakallah. Jadi kalau hari ini banyak orang, misalnya ada mobil bagus gitu ya, kita sholawatin dulu. Ada rumah bagus, kita sholawatin dulu. Nanti setahun kemudian ternyata jadi kenyataan bahwa kenyataan itu karena keberkahan orang itu membaca sholat. Itu ijazah dari kiai saya dulu. Nah sampai hari ini saya memang belum pernah buka usaha Pak, kecuali pesantren saya yang sudah kita baca sholawat. Ya alhamdulillah sudah jalan lah dia. Artinya apa? Bahwa langit dalam hal ini adalah Allah, Rasulullah Muhammad SAW. Ketika sering dizikirkan, ketika sering disebut, sering kita diagungkan, maka akan mendatangkan rezeki. Maka mari kita mulai itu, bahwa kalau kita tujuannya adalah kerja ibadah, maka kuncinya harus ikhlas. Kalau orang ikhlas itu masuk ke ruangan sini, bahasanya kita silaturahmi sama tempat ini adalah dengan cara-cara agama. Masuknya pakai berwudu, buka laptopnya setelah sholat duha, kan itu cara ya, itu bagian dari cara. Nanti setelah seperti itu dikerjakan, akhirnya mungkin kita akan lihatin banyak orang sukses yang kemudian pekerjaannya cuma tadi, ya ada tilawah, ada ngaji, ada sholat berjamaah. Nyatanya Masya Allah pekerjaannya. Jadi rezeki itu yang akan mengirimkannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan kerja akal kita sendiri, tetapi ada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya suka bikin analogi begini, bedanya orang jual nasi uduk yang satu sholat subuh berjamaah sama yang satu tidak. Sama-sama jual nasi uduk. Yang tidak berjamaah itu jual nasi uduk itu 5 kilo habis sampai sore. Habis juga.
cuman waktunya lama. Yang pakai sholat subuh berjamaah, apalagi pakai tahajud, apalagi pakai witir, dia buka nasi uduk cuma 2 jam aja. Bukanya jam 6, selesainya jam 8. Itu ilmunya tetangga kita Pak Haji Mai yang buka BP Haji Selamat. Faktanya begitu. Jadi intinya apa? Ada di jamaah, ada di kontribusi, ada di silaturahmi, ada berbagi dengan yatim piatu. Itulah BP Haji Selamat yang ada di Kota Bekasi, punya Pak Haji Mai, saudara kita, saudara Batur Rahman lah. Faktanya sampai hari ini ada. Ternyata konsepnya seperti itu. Kenapa kok dia cuma dagang 2 jam? Ya karena tadi mungkin ikhtiarnya sudah banyak, ibadahnya sudah banyak dulu, baru dia buka warung. Jadi nggak dari pagi sampai jam 11 malam. Enggak. BP Haji Selamat itu sebentar, tidak pakai lama, tapi hasilnya banyak. Kenapa demikian? Kalau menurut Pak Haji Mai ternyata syariatnya seperti itu. Ya monggo Pak Anang nanti beserta timnya mau ikhtiarnya bagaimana. Yang pasti secara keagamaan kalimat-kalimat ini mungkin boleh direnungkan, boleh kita pikirkan agar niatan, harapan yang diinginkan oleh keluarga besarnya Pak Anang itu terwujud karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang nomor 2 Bapak Ibu, yang namanya orang ibadah itu yang paling susah itu istiqomah. Kalau sudah bisa ikhlas, istiqomah itu susah. Bisa nggak ya kita setiap kali pergi dari rumah ke kantor ini selalu berwudu? Itu susah itu. Bisa nggak ya kita dari kantor, dari rumah ke kantor ini selalu bisa sholat duha? Itu susah. Karena dia susah maka butuh diperjuangkan. Jadi kalau kita sudah berusaha sekuat tenaga, sudah kerja optimal, sudah kerja ikhlas, totalitas, profesional dan lain-lain, mari kita syukuri bahwa hasilnya seperti apapun itu pasti keputusan terbaik dari Allah. Jadi tidak boleh menyalahi aturan. Kalau dikasih banyak dia tidak berterima kasih, dikasih sedikit dia marah-marah, itu tidak sesuai dengan aturan. Yang sesuai dengan aturan adalah dikasih banyak bersyukur, dikasih sedikit bersabar. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW memberikan apresiasi kepada orang yang beriman yang buka usaha amaliyah apapun. Apa kata Nabi? Ajaban li amril mu'minin idza asabahumun ni'matu syakaru wa idza asabahumun dharra'u sabaru. Luar biasa sekali usahanya orang yang beriman, hidupnya orang beriman, aktivitasnya orang beriman. Kalau dikasih nikmat banyak bersyukur, baik. Dikasih ujian sabar lalu dia bisa bersabar, dikasih ujian sakit dia sabar, maka itu juga baik. Jadi ada rezekinya sama nggak ada rezekinya, harus bersyukur atau bersabar karena itu akan berdampak positif buat hidupnya kita, lengkap dengan satu perusahaan yang ada. Nah, kalau kita tengok Nabi Daud tadi itu, yang satunya adalah konsepnya ibadah, lalu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha. Mari kita saksikan, kita dengarkan yang ujungnya. Orang yang bersyukur itu sedikit sekali. Wa qalilum min ibadiyash syakur, sedikit sekali yang bisa bersyukur. Kadang-kadang kita suka lupa bahwa itu dikasih nikmat Allah banyak, tetapi dia lupa zakat. Dikasih duitnya banyak, dia lupa ngitung. Ini itu namanya tidak bersyukur. Awalnya dia percaya, awalnya dia yakin, tapi setelah terlanjur banyak, ternyata godaannya datang. Sehingga menghitung nikmat Allah, untuk bersyukur kepada Allah itu kita nggak sanggup. Yang ada adalah cuma disuruh menikmati saja yang sudah ada, lalu serahkan dan kembalikanlah kepada Allah. Maka kalau kita membaca Al-Quran, syukur itu adalah mengembalikan seluruh kenikmatan yang ada kepada sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dulu ada diskusi Nabi Isa ketika ditanya, kalau urusan beribadah tahu, tapi kalau urusan bersyukur kan perlu dijelaskan. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Mulai dari diri kita, megang syukurnya dari hidup kita, mulai dari badan kita, fisik kita, mari kita syukuri. Selama masih bisa bergerak, itu nikmat dari Allah dan harus disyukuri. Bisa bergerak sampai di kantor, bisa berpikir baik, itu harus disyukuri. Sehingga kalau syukur-syukur itu kita kerjakan, maka akan membuka peluang-peluang keberhasilan di dalam usahanya kita, insya Allah. Begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan biar menjadi bekalnya Pak Anang beserta keluarga besar.
Mari kita beribadah agar pintu rezekinya dihadirkan. Mari kita berterima kasih agar selalu ditambah kenikmatannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla wa Ala. Sekecil apapun nikmat itu kalau kita syukuri, niscaya akan membuka peluang kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla wa Ala. Pesan saya yang terakhir, Pak Anak, bahwa tempat ini kalau jadi tempat usaha, seyogyanya ada tempat untuk sholat berjamaahnya. Itu sarannya ya. Kenapa demikian? Karena sekian banyak perusahaan yang pernah saya tahu dan sampai hari ini masih eksis gitu ya, itu rata-rata di tempat itu ada tempat sholat berjamaahnya. Ya mungkin saudara kita Pak Haji, siapa ya kita ya? Yang gede-gede siapa saudara kita? Haji Adnan. Ya Masya Allah tabarakallah lah yang usahanya. Itu kan isinya ada ngaji, ada saya, ada Ustaz Farhan, ya ada sholat berjamaah. Nah itu hal-hal yang kayak gitu tuh boleh dicontoh. Dan saya banyak sekali punya data usaha asal ada sholat berjamaahnya, ada kegiatan rohaninya, kok kelihatannya kok berkah banget gitu ya. Mungkin bisa kita ikuti, bisa kita contoh dan bisa kita kerjakan agar Kaliko Studio ini juga seperti itu. Karena tadi sudah disampaikan publikasinya sudah baik, tinggal kita tunggu langitnya. Karena publikasi ini kan bicara informasi ya. Yang sudah baca, lihat banyak, maka akan datang untuk bersilaturahim dan memberikan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan mungkin keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak Pak Anan, mohon maaf. Ya, mari kita tutup majelis zikir, majelis ilmu ini dengan berdoa, dengan kekhusyuan hati kita. Semoga hajatannya Pak Janang beserta kru dan keluarga besarnya diijabah, dikabul, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena silaturahim ayat yang kita baca menjadi wasilahnya. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratir rasul al-fatihah.